Anda masih bersama kami, pemirsa Polda Metro Jaya. Gerbek salah satu apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang dijadikan tempat pesta gay. 9 orang yang merupakan penyelenggara telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 47 peserta lainnya diperiksa sebagai saksi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menggerebek salah satu apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang dijadikan tempat pesta gay. Dari lokasi, polisi mengamankan 56 orang pria yang diduga terlibat dalam pesta seks sesama jenis ini. Dalam penggerebekan, 9 orang penyelenggara ditetapkan sebagai tersangka, sementara 47 lainnya diperiksa sebagai saksi. Disita sejumlah barang bukti mulai dari alat kontrasepsi hingga tiket masuk berupa gelang. Dari 9 tersangka, salah satu diantaranya ternyata positif HIV/AIDS dan beberapa tersangka lainnya ternyata telah berkeluarga. Dari ke-56 orang yang kemarin kita amankan pada saat dilakukan penangkapan, kita lakukan rapid test. Ya. Alhamdulillah semuanya negatif. Kemudian di antara 9 penyelenggara ini memang ada satu ya. Ada satu yang terkena HIV. Barang-barang. Para tersangka ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gerebek sebuah gudang yang dijadikan markas judi. 8 orang diamankan bersama barang bukti uang tunai ratusan ribu rupiah. Penggerebekan sempat diwarnai tembakan peringatan lantaran para pelaku mencoba kabur. Tim Raimas di Satmapta Polda Kalimantan Tengah melepaskan tembakan peringatan dalam penggerebekan sebuah gudang di Jalan Rafflesia, Palangkaraya yang diduga dijadikan markas judi. Para pemain judi berupaya kabur meski telah dikepung aparat bersenjata lengkap. 8 orang pemain judi diamankan bersama barang bukti uang tunai ratusan ribu rupiah. Dari penggeledahan, petugas juga menyita sejumlah botol minuman keras, rekap judi togel, dan sejumlah handphone. Penggerebekan ini dilakukan atas informasi warga yang resah karena dalam beberapa hari terakhir permainan judi digelar para pelaku hingga pagi dini hari. Petugas menduga aktivitas permainan judi di lokasi ini sudah berlangsung lama meski di masa pandemi. Kita berhasil mengamankan orang berserta barang buktinya, kartu dan uang yang kita temukan di saku masing-masing. Apakah sudah lama Pak permainan judi di daerah? Sepertinya sudah lama karena ini laporan dari masyarakat dan sudah cukup meresahkan. Para pelaku judi yang tertangkap bersama barang bukti digelandang petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor jenis RX King di Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Mengetahui aksinya terpantau, pelaku sempat mengubah arah kamera CCTV. Korban menjanjikan imbalan 10 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan motornya. Kamera CCTV ini merekam perencanaan 2 pelaku pencurian motor yang terjadi di Gang Hidayah 1, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku mengintai sepeda motor jenis RX King yang terparkir di depan rumah korban. Mengetahui aksinya terpantau CCTV, pelaku sempat mengubah arah kamera, namun aksinya ini tetap terekam kamera CCTV yang berada di sisi lain. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil menggasak motor. Sementara korban menjanjikan imbalan 10 juta rupiah bagi warga yang bisa menemukan motornya. Jadi CCTV sempat dibelokin sama pelaku? Sempat dibelokin, cuman kayaknya baru lama sih, baru sadar kalau ada CCTV. Saya ada niat kasih imbalan lah gitu, bukan saya embara ya, imbalan gitu. Ya, barangkali masih rezeki saya gitu loh Mas. Berapa Pak imbalannya? 10 juta. 10 juta. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Sekitar lokasi kejadian diketahui rawan aksi pencurian motor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun warga negara Maroko yang tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Pusat
tewas dengan sejumlah luka lebam. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi akan melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Bocah perempuan berusia 5 tahun yang dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan dengan kondisi terluka di sebuah apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat, tewas setelah mendapat perawatan. Dari tubuh bocah warga negara Maroko ini terdapat sejumlah luka lebam. Selama ini bocah ini tinggal bersama kedua orang tuanya serta seorang pembantu rumah tangga di lantai 12 apartemen Pavilion Tanah Abang. Menurut pembantu rumah tangga, keluarga asal Maroko ini sehari sebelumnya masih bertemu dengan korban sebelum dirinya dipecat tanpa alasan. Masalah temperamentnya saya kurang paham, cuman saya melihat itu dia anaknya ngambil tas dengan posisi lagi makum kursi, cuman dia hanya ngebentak duduk gitu aja. Cuma setahu ibu gitu ya. Oh, ibunya agak kerasnya seperti itu aja. Tapi kalau sampai terjadi pembunuhan seperti ini, ibu nggak tahu gitu. Jadi kayak misalkan mukul seperti apa sih kurang paham. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dari rumah sakit telah meminta keterangan orang tua korban. Ada kejanggalan dan kita duga ada tindak kekerasan. Langkah-langkah kita yang pertama melakukan visum terhadap jenazah korban dan mungkin tidak hanya visum tetapi otopsi. Kita akan mencari tahu penyebab kematiannya. Mayat korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Selalu waspada.